Saudara, kita akan menyampaikan suatu tema hari ini, yaitu mari kita percaya. Mari kita percaya. Kita sering mengatakan kalimat ini, aku percaya. Barusan kita menyanyikan lagu itu, aku percaya. Kita sering mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada janji-janjinya. Apa yang seharusnya terjadi dalam kita pada saat kita percaya? Bagi banyak orang Kristen, percaya itu berarti berpikir positif mengenai sesuatu. Berpikir positif itu berarti kita mengandalkan pikiran kita. Itu berarti kita berfokus kepada kondisi pikiran kita. Tetapi percaya dalam Alkitab lebih dari positive thinking. Katakan amin. Lebih dari kita berpikir positif. Ada juga di antara orang Kristen yang beranggapan bahwa percaya itu berarti kuasa kemauan yang positif atau willpower. Kuasa kemauan di mana kita mengandalkan kekuatan kemauan kita sendiri. Itu berarti kita berfokus kepada kondisi kemauan kita sendiri. Tetapi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa iman dalam Alkitab fokus bukan kepada kondisi pikiran kita atau kekuatan kemauan kita sendiri, tetapi Allah. Amin. Apa artinya percaya kepada Allah? Mari saudara kita buka Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan statement ini kepada orang-orang percaya di Roma. Roma 10 ayat 9 dan 10. Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan perhatikan kalimat selanjutnya, percaya dalam hatimu. Di mana? Dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena, perhatikan kalimat selanjutnya, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kita melihat di sini bahwa iman sejati, iman Alkitab, iman yang diajarkan dalam firman Allah adalah iman hati. Katakan iman hati. Nah, perhatikan dua frasa di sana lagi, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Paulus mengatakan, percaya dalam hatimu. Setelah itu dia mengatakan, karena dengan hati orang percaya. Percaya dalam hatimu, dan dengan hati orang percaya. Percaya dalam Alkitab berhubungan dengan hati. Haleluya. Kalau kita percaya dalam hati kita. Kalau kita percaya dengan hati kita. Haleluya. Lalu apa artinya hati di sini? Saudara, kata hati yang digunakan Paulus di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10
bukanlah suatu organ tubuh yang kita namakan hati atau lever. Jelas organ hati itu penting bagi kita untuk hidup secara jasmani. Betul apa tidak? Namun kita tidak bisa percaya dengan lever kita kepada Allah sama seperti kita tidak bisa percaya dengan usus kita, dengan paru-paru kita, dengan ginjal kita kepada Allah. Kata hati di ayat-ayat ini mengandung suatu pemikiran rohani. Apa yang dimaksud dengan hati di sini? Nah, perhatikan Paulus mengatakan kalau kita percaya dalam hati kita. Kalau kita percaya dengan hati kita. Lalu apa artinya hati di sini? Saudara, kata hati di sini berbicara tentang bagian manusia yang internal. Hati di ayat-ayat ini berarti bagian manusia yang paling dalam. Haleluya. Pusat keberadaannya yaitu rohnya. Rohnya. Jadi iman Alkitab adalah iman hati, yaitu iman yang berlokasi di mana? Iman yang berlokasi dalam bagian kita yang paling dalam, yaitu roh kita. Nah, di sini kita belajar sesuatu. Lokasi iman adalah hati kita. Lokasi iman adalah roh kita. Percaya dalam hatimu, itu berarti percaya dalam rohmu. Dengan hati orang percaya, itu berarti dengan rohnya orang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari hari ini? Roh Kudus menempatkan iman dalam hati kita. Amin. Dalam roh kita masing-masing. Hati kita, roh kita adalah lokasi iman kita. Lokasi iman ada dalam hati kita, dalam roh kita, bukan pikiran atau kemauan kita. Tadi saya katakan bahwa iman dalam Alkitab itu lebih dari positive thinking. Pemikiran yang positif. Iman dalam Alkitab itu lebih dari kemauan kita yang kuat. Iman adalah suatu karunia yang Roh Kudus tempatkan dalam roh setiap anak Allah. Haleluya. Pada saat kita percaya dalam roh kita. Pada saat kita percaya dengan roh kita. Amin. Haleluya. Nah, sekarang mari kita buka 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Paulus kali ini berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan di bawah inspirasi Roh Kudus, dia mengatakan, ayat yang ke-16 di sini, sebab itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, perhatikan di sana. Manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui
dari sehari ke sehari. Paulus memberikan pengertian kepada jemaat di Korintus bahwa dalam diri mereka ada yang namanya manusia lahiriah. Dan juga ada yang namanya manusia batinia. Manusia lahiriah berbicara tentang tubuh jasmani kita ini, yang sifatnya fana. Tambah lama, tambah merosot. Tambah lama, tambah menua. Betul apa tidak? Itu sifat manusia lahiriah kita. Di sisi yang lain, manusia batinia di sini berbicara tentang roh kita yang sifatnya abadi. Artinya tidak bisa menua. Haleluya. Amin. Dibaharui dikatakan di sini dari sehari ke sehari oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita melihat di sana ada manusia di luar, yaitu lahiriah, tubuh jasmani kita, dan ada manusia di dalam kita yang Paulus sebut di sini manusia batinia, yaitu roh kita. Roh Kudus melalui Petrus memberi pencerahan yang lebih tentang manusia batinia kita. Nah, sekarang mari kita buka 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Petrus berbicara mengenai manusia batinia. Dan dia mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya, yang tersembunyi. Yang apa? Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh atau sikap yang lemah, lembut, dan tentram, dan yang sangat berharga di mata Allah. Nah, perhatikan di sini. Petrus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan bahwa manusia batiniah ini tersembunyi. Tersembunyi. Dalam arti manusia batiniah kita ini tersembunyi dari panca indera manusia. Amin. Artinya kita tidak bisa melihat roh manusia. Kita tidak bisa menyentuh roh manusia dengan tangan jasmani kita. Roh manusia ini sifatnya rohani, bukan fisik. Nah, saya katakan ini kepada saudara. Orang percaya. Berapa banyak orang percaya yang kita miliki malam hari ini? Amin. Semua kita. Orang percaya, bukan dengan tubuhnya. Amin. Bukan dengan tubuhnya. Orang percaya, bukan dengan pikirannya. Haleluya. Orang percaya, bukan dengan perasaannya. Saudara bersama saya di sini? Amin. Orang percaya. Bagaimana Pak Andrew? Dengan manusia batiniahnya, yaitu rohnya. Amin. Orang percaya dengan manusia batiniahnya, yaitu rohnya. Jadi, kalau kita percaya dari dalam roh kita. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali. Terlepas dari apa yang terjadi
di perasaan, di pikiran, di tubuh kita. Katakan amin. Kalau kita percaya dari dalam roh kita. Dari dalam manusia batinnya kita. Terlepas dari apa yang terjadi dalam pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Kita adalah makhluk roh. Kita harus sadar akan kebenaran ini. Kita semua adalah makhluk roh. Mari sekarang kita lihat 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5:23 ayat yang tidak asing bagi kita semua di sini. Paulus sekali lagi mengatakan statement ini di bawah inspirasi Roh Kudus kepada jemaat di Tesalonika. Dan dia mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, perhatikan di sini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Sebagai manusia, apakah kita ini? Apakah kita ini? Jawaban dari pertanyaan itu sangatlah penting bagi pertumbuhan rohani kita. Haleluya. Apakah kita ini? Apakah kita hanya darah dan daging? Nah, jelas tidak. Apakah kita ini hanya makhluk intelektual? Lebih dari itu. Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan bahwa kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. Haleluya. Kita adalah makhluk roh. Kita memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan. Dan kita diam dalam tubuh jasmani. Nah, dengan roh kita berhubungan dengan dunia roh. Amin. Dengan jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan, dan kemauan kita berhubungan dengan dunia intelektual, dunia perasaan, dunia kehendak, kemauan. Dengan tubuh kita berhubungan dengan dunia fisik. Manusia adalah makhluk roh. Yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Siapa di sini percaya bahwa kita diciptakan seperti Allah? Amin. Nah, kita bukan Allah. Amin. Kita bukan Allah. Kita tidak pernah menjadi Allah. Saudara bersama saya di sini. Orang-orang Rema adalah orang-orang Injili. Amin. Kembali ke firman Allah, tetapi kita juga orang-orang yang dibakar oleh api Roh Kudus. Haleluya. Tetapi asas kita adalah firman Allah. Kita tidak pernah mengajarkan kita menjadi Allah. Itu pengajaran bidat. Tetapi kita semua diciptakan seperti Allah. Haleluya. Nah, sekarang mari kita lihat Kejadian pasal yang pertama.
Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27. Lihat di sana apa yang Musa katakan tentang kita, manusia. Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, perhatikan di sana. Allah Tritunggal berbicara di sini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita adalah Trinitarian. Amin. Kita orang-orang Rema, bukan orang-orang modalisme. Kita orang-orang Trinitarian. Kita percaya akan Allah Tritunggal. Amin. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di sini Allah berfirman, baiklah kita, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu, ayat yang ke-27, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, perhatikan di sana. Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut siapa? Menurut gambar dan rupa kita. Haleluya. Setelah itu dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, di sini Musa mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus bahwa ada kemiripan antara Allah Sang Pencipta dan manusia ciptaan. Haleluya. Ada kemiripan. Nah, jelas kita katakan manusia tidak pernah satu level dengan Allah. Katakan amin. Meskipun semuanya di-mute, nggak apa-apa. Tapi pada suatu hari kita akan bertemu mungkin, face to face ya. Saya suka mendengarkan respon dari saudara. Haleluya. Amin. Manusia tidak pernah satu level dengan Allah. Pencipta selalu ada sebelum ciptaan. Haleluya. Ciptaan hanya ada karena kehendak dan kuasa Sang Pencipta. Tapi lihat di sini, Musa mengatakan manusia diciptakan seperti Allah. Seperti Allah. Haleluya. Nah, yang jelas adalah rupa dan gambar Allah bukanlah rupa dan gambar fisik. Amin. Bukan. Pada waktu Allah mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Allah di sana tidak berbicara tentang bentuk fisik. Tidak. Yesus mengatakan di Yohanes pasal 4 ayat 24 mengenai Allah. Dia mengatakan Allah itu roh. Betul apa tidak? Yohanes 4:24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Apa yang kita lihat di sini? Allah yang adalah roh menciptakan manusia sebagai makhluk roh. Amin. Kita adalah makhluk roh. Tadi kita sudah melihat bahwa lokasi iman ada di dalam roh kita. Bukan jiwa kita, bukan tubuh kita. Iman Alkitab
itu bukanlah iman jiwa. Iman Alkitab itu bukanlah iman tubuh. Iman Alkitab adalah iman hati. Iman yang berlokasi dalam hati kita, yaitu roh kita. Saudara, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang adalah roh, itu berarti kita adalah makhluk roh. Dan dengan roh kita ini, kita berhubungan dengan Allah. Haleluya. Dengan roh kita ini, kita percaya kepadanya. Amin. Tadi saya katakan dalam Alkitab, kita percaya dari dalam roh kita. Dari manusia batiniah kita ini. Kita tidak percaya kepada Allah dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari tubuh kita. Kita percaya kepadanya dari dalam hati kita, dari dalam roh kita. Lalu Pak Andrew, bagaimana praktek percaya ini? Bagaimana kita mempraktekkan percaya ini? Nah, ingat judul dari khotbah ini, mari kita percaya. Lalu bagaimana kita percaya kepada Allah kita? Bagaimana kita percaya kepada janji-janjinya? Mari sekarang kita kembali ke Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, kita akan lihat ayat 5 dan 6. Amsal 3, ayat 5 dan 6. Bagaimana kita percaya kepada Allah? Nah, ini akan menolong setiap kita. Mempraktekkan iman ini. Bagaimana? Lihat di sini, Amsal 3, ayat 5 dan 6. Penulis Amsal mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, musuh iman yang terbesar bukanlah iblis. Musuh iman yang terbesar bukanlah iblis. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Iblis bisa datang kepada kita dan mencobai kita, tetapi iblis tidak selalu datang kepada kita. 24 jam satu hari setiap hari. Kita tahu dari Alkitab bahwa iblis dan roh-roh jahatnya bukanlah maha hadir, hanya Allah yang maha hadir. Amin. Maka dari itu, Alkitab berbicara tentang iblis datang dan iblis meninggalkan kita. Cara bersama saya di sini. Karena dia tidak maha hadir. Misalnya, dalam pencobaan Yesus di Lukas pasal yang keempat. Kita membaca bahwa iblis datang kepada Yesus dan akhirnya iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai Yesus lagi. Lukas pasal yang keempat. Jadi iblis, roh-roh jahatnya bisa datang dan bisa meninggalkan kita. Saya kira musuh iman yang terbesar adalah pengertian kita sendiri. Pengertian kita sendiri. Pengertianmu sendiri mungkin adalah musuh iman yang terbesar. Mengapa?
Satu alasan, karena pengertian kita sendiri menyertai kita 24 jam satu hari dan setiap hari. Orang Kristen banyak bermasalah dengan apa yang terjadi di sini. Saudara bersama saya di sini. Banyak bermasalah dengan pengertiannya sendiri. Maka dari saya katakan musuh iman terbesar itu bukan iblis, tapi pengertian kita sendiri yang selalu ada bersama kita. Pengertian kita sendiri menetap bersama kita siang dan malam. Nah, kita harus mengerti bahwa pengertian kita sendiri adalah bagian proses mental yang selalu ada. Selalu ada. Pengertian kita sendiri adalah bagian dari pikiran kita sendiri. Selama kita hidup, kita akan berhadapan dengan pengertian kita sendiri. Dengan kata lain, Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat tadi saya katakan lokasi iman ada dalam hatimu. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap rohmu, dan janganlah bersandar kepada isi kepalamu sendiri. Apa yang terjadi dalam pikiran kita ini? Janganlah bersandar kepada apa yang kita anggap kita tahu. Janganlah bersandar pada apa yang kita anggap kita mengerti dalam kepala kita sendiri. Dari ayat ini kita bisa belajar satu kebenaran tentang iman. Yaitu iman bisa bekerja. Katakan bekerja. Iman bisa bekerja di dalam roh kita. Haleluya. Di dalam hati kita sementara ada kebimbangan, keraguan-raguan dalam pikiran kita. Saudara pernah mengalami itu? Hatinya percaya, rohnya percaya, tetapi di sini ada konflik. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada keraguan-keraguan. Saya katakan ini kepada saudara, iman bekerja. Bisa bekerja dalam hatimu, dalam hatiku, dalam roh saudara, dalam roh saya. Meskipun ada pertanyaan, ada kebimbangan dalam pikiran kita. Banyak orang Kristen kalah dalam kehidupan mereka karena pada saat kebimbangan, keraguan-raguan masuk ke dalam pikiran mereka, mereka langsung membuat kesimpulan, aku tidak bisa percaya lagi. Aku lemah dalam imanku kepada Tuhan. Nah ingat, di manakah lokasi iman itu? Iman berlokasi dalam hati kita. Dalam roh kita. Bukan di dalam jiwa kita atau pikiran kita. Jadi kalau hari ini saudara percaya kepada Allah, percaya kepada janji-janjinya, tapi dalam pikiran saudara masih ada kebimbangan, masih ada keraguan-raguan, itu proses mental yang normal. Saudara bersama saya di sini. Amin. Ya. Maka dari itu firman mengatakan janganlah bersandar kepada apa yang terjadi di sini. Amin. Kalau kita mau jujur, kita bisa bersaksi bahwa mujizat yang mungkin terbesar yang pernah kita alami terjadi pada saat hati kita, pada saat roh kita percaya meskipun ada banyak pertanyaan,
Kebimbangan, keraguan-raguan melanda kepala kita pada saat itu. Betul apa tidak? Namun kita tetap maju. Kenapa? Hatiku percaya. Karena hati saudara percaya. Amin. Pikiran mungkin belum mengerti semuanya. Tidak bisa mengerti semuanya. Tapi hati saudara, roh saudara percaya kepada Tuhan. Haleluya. Maka dari itu kita melangkah. Betul apa tidak? Amin. Melangkah. Mungkin dalam pikiran kita tidak bisa mengerti apa maksud Tuhan. Tapi hati kita percaya. Roh kita percaya. Masalah utama iman, saya katakan ini adalah masalah kepala. Masalah kepala. Apa yang terjadi di antara kedua telinga ini? Banyak hal yang terjadi di sini. Proses pemikiran selalu terjadi. Betul apa tidak? Masalah utama iman adalah masalah kepala. Nah, jelas kalau kita bertumbuh dalam firman, kita mengizinkan firman memperbarui pikiran kita, itu lain lagi ceritanya. Itu untuk khotbah yang lain. Tapi saya katakan ini, masalah utama iman adalah masalah kepala di sini. Di sini kita belajar satu rahasia iman Alkitab, yaitu tetaplah percaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap rohmu, dan jangan bersandar kepada apa yang terjadi dalam pikiran kita. Jangan bersandar kepada pertanyaan, kebimbangan, keraguan-raguan yang ada dalam pikiran kita. Iman bisa bekerja dalam hati kita, dalam roh kita. Sementara ada keraguan-raguan, pertanyaan dalam pikiran kita. Amin. Kita kembali lagi kepada pertanyaan kita. Bagaimana kita percaya? Kita percaya dalam hati kita. Kita percaya dengan roh kita, dengan hati kita. Terlepas dari apa yang terjadi di sini. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya.